Membangun negeri tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga, semoga tetap sehat, semoga tetap bahagia. Jangan lupa makan yang teratur, kalau bisa yang bergizi, olahraga, dan jaga hati supaya tetap bahagia, jangan bersedih ya. Kali ini kita kedatangan Ketua Dewan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, yaitu Mas Jafar ya. Mas, kita rileks saja ya berbincangnya. Anda ceritakan Anda lahir di mana dan sekolahnya di mana, mulai dari SD sampai aliyah atau SMA. Sebelumnya terima kasih mungkin pada Pak Rektor. Sedikit nih Pak, kita saja. Nama saya Muhammad Jafar. Saya dari Purwokerto dekat sini. Kan tinggal 3 jam itu ya. Di bagian mana Purwokertonya? Purwokerto saya sebelah baratnya Haji Barang Pak. Jadi Purwokerto sebelah utara sana ya. Terus Anda anak keberapa? Kebetulan saya anak pertama. Dari 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara. Ayah ibu masih? Masih ya. Kemudian SD Anda di mana? Saya saya MI sih Pak, bukan. Oh, MI ya. Di MI Ma'arif NU Cilangkap. Itu masih di tataran di tingkat desa. Terus kemudian sanawiyah? Sanawiyahnya saya ikut bapak saya di SMP di Ponegoro. Di sini? Di Jogja? Gumelar. Oh, Gumelar. Di sini ada di Ponegoro, tahu kan? Iya. Di Gumelar. Kalau boleh tahu di sini tuh yayasannya siapa itu Pak? Oh, itu Pak Sakir. Pak Sakir itu dosen adab. Kalau di tempat saya itu Yayasan Al-Hidayah. Jadi masih benar-benar ini secara konstruk juga itu masih dari beberapa keluarga sih. Aliyah saya di Man 1 Purwokerto. Man 1 Purwokerto itu di dalam kota ya? Di dalam kota. Itu dari patung itu sebelah mananya? Patung mana? Patung yang di tengah jalan gitu loh, yang di Purwokerto itu, yang di pertigaan atau perempatan. Patung ya Pak? Iya. Mungkin ke sebelah barat lagi sedikit. Oh, ke barat lagi, nggak jauh dari situ ya? Nggak jauh dari situ, paling sekitar 10 menit. Waktu Patung Jenderal Sudirman. Iya benar. Itu sekitar 10 menit. Terus waktu itu jurusannya apa aliyahnya? Kebetulan saya jurusan IPA Pak. Jurusan IPA? Iya. Berarti Anda hobinya eksakta, matematika? Enggak juga sih Pak. Enggak. Kok terus ngambil pendidikan? Ya itu juga saya bingung sebenarnya. Ketika memang lulus dari aliyah, saya lulus sebagai seorang yang berlatar belakang dari IPA gitu Pak. Terus ikut ujian itu saya ngerjain belajarnya IPS. Dan ketika kuliah saya malah masuk di agama. Anda waktu kecil cita-citanya dari apa Jafar? Ya pada umumnya tak kira anak kecil itu semua pengen jadi pilot Pak. Jadi Anda jadi pilot ke sekolah di tarbiyah? Mungkin itu udah mulai kabur Pak. Oh, oke. Jadi berubah ya? Berubah. Memang cita-cita dari kecil saya kepengen jadi pilot itu karena terinspirasi juga dengan kakek saya. Kakek saya itu seorang TNI. Oh, kakek Anda seorang TNI, Angkatan Udara. Oh, Kopassus malah. Oke. Ya, sedikit terinspirasi dan dulu saya melihat pesawat terbang itu sesuatu yang wah. Gitu. Jadi Anda ingin jadi pilot ya? Iya. Setelah itu pernah berubah cita-cita Anda? Kalau berubah cita-cita mungkin
tidak pernah Pak, tidak pernah sesuai dengan keinginan, tapi mulai ke belakang sini saya sudah tidak terlalu memikirkan bagaimana cita-cita saya. Yang jelas saya hanya kepengen bagaimana bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar saya. Oke. Terus begini, ketika mulai dari Alia sampai sekarang, buku apa yang paling Anda ingat atau yang paling Anda sukai? Boleh novel, boleh buku serius. Kalau buku mungkin saya tidak terlalu ini ya Pak, cuma saya sedikit suka dengan masalah yang berkaitan dengan sejarah. Sejarah? Misalnya bukunya siapa? Kalau sejarah siapa ya? Ya kayak tulisannya Bung Karno itu kan kebanyakan lebih ke sejarah. Yang mana? Apa itu judulnya? Ada dua tuh, Islam Sontoloyo. Itu di dalam buku namanya DBR. Di bawah bendera revolusi. Yang satu lagi Soekarno sebagai penyambung lidah rakyat. Itu autobiografi. Kalau novel, Anda suka novel? Kalau novel saya nggak terlalu suka. Terus olahraga yang paling Anda sukai apa? Dulu saya suka futsal sih, sepak bola saya juga sering. Sekarang masih? Sekarang akhir-akhir ini jarang Pak, karena memang ya secara waktu juga kurang ada gitu, tapi hanya saya bisa berolahraga seadanya saja. Terus tokoh, dari sisi semua tokoh yang Anda baca atau Anda kenal, siapa yang menurut Anda yang idola, sebagai idola yang Anda ingin seperti itu? Kalau saya lebih ke Gus Dur sih. Gus Dur. Kalau dari karakter tokoh nasional yang mungkin terkenal seperti itu ya, saya suka karakter dari Gus Dur. Mana Gus Dur bisa bisa lah untuk merangkul semuanya, itu bisa. Terus memang sikap pluralisnya juga. Saya suka aja dengan karakternya beliau. Buku beliau apa yang Anda baca? Kalau Gus Dur kebetulan saya belum. Itu bisa di-download itu yang Islam kita, Islam Anda. Sebenarnya sudah ada beberapa yang saya ini, cuma belum sempat baca karena dari kemarin lagi fokus buat ini skripsinya saya sih Pak. Skripsi Anda kira-kira tentang apa nanti? Saya membawa tokoh Mansur Fakih. Loh, Anda mau bahas Mansur Fakih? Wah, menarik. Anda tahu Mansur Fakih dari mana asalnya? Secara biografi, kalau nggak salah Yogyakarta. Dia dari Bojonegoro. Iya. Dan saya sedikit paham itu di Insis Press ini. Insis. Buku yang mana yang sudah Anda baca? Bukunya Mansur Fakih? Saya sudah sedikit baca terkait ini sih, bebas dari neoliberalis dan manifesto jalan lain. Anda tahu anaknya Mansur Fakih di UGM? Kurang paham saya Pak. Anda sendiri ingin kuliah lanjut nggak? S2 atau S3 atau Anda ingin? Ya, saya sih berkeinginan secara pribadi ingin sih Pak, karena memang dorongan dari orang tua juga. Setelah S1 nanti mungkin bisa untuk melanjutkan studi. Anda punya bayangan mau studi S2 di mana? Mungkin belum terbayang sih Pak. Kalau untuk S2 di mana saya secara pribadi belum terbayang. Namun nanti ya, ikut aja yang diinginkan orang tua itu seperti apa. Karena memang ya saya ada di sini pun itu berkat keinginan, berkat ridho dari orang tua juga. Kalau ingin lanjut S2, kira-kira masih tetap yang sama bidang pendidikan atau ingin ke bidang yang lain? Insya Allah masih bidang bidang pendidikan. Anda suka riset? Kalau riset sedikit, tapi tidak terlalu dalam Pak. Skripsi Anda nanti Mansur Fakih ya? Mungkin Anda juga perlu juga ya ketemu anaknya. Dulu alumni Leiden, ya. Jadi temannya para dosen kita. Sekarang kalau nggak salah di UGM ya. Di samping itu, buku pendidikan apa yang paling Anda suka? Kalau pendidikan mungkin lebih ke
yang bentuknya multikultural. Misalnya? Kultural ataupun yang bentuk dengan karakter-karakter. Itu sedikit sih kemarin sempat ada mata kuliahnya juga, jadi berbicara soal bagaimana sejarah pendidikan multikultural itu masuk di, kalau nggak salah di Amerika pada tahun 1960 atau 70 itu memang sudah berkembang di situ akibat pergolakan dari ras kulit hitam dan putih itu. Tapi itu berimplikasi juga ternyata ke dataran Eropa. Dan di situ mulai berkembang wacana-wacana multikultural sampai masuk kepada Indonesia. Yang dibawa mungkin secara ininya kepada ya guru-guru kita lah Pak. Anda suka seni? Kalau seni saya lebih ke grafis sih Pak. Menyanyi? Menyanyi ya hanya bisa saja. Nah, kalau artis penyanyi siapa yang paling Anda dengarkan paling sering? Indonesia atau Barat? Kalau penyanyi mungkin saya tidak terlalu ini ya Pak. Cuma kalau musik-musik dengan genre saya lebih suka ke bagian pop rock. Siapa misalnya? Atau grup apa? Contoh kayak Bon Jovi itu bagus-bagus. Bon Jovi itu kan tua. Itu generasi saya itu. Masa kamu suka hal yang kuno gitu? Iya Pak. Yang sekarang ini Saya nggak suka. Anda tahu Isyana Saraswati? Tahu. Nah, Anda suka lagunya? Tidak. Loh. Anda tahu siapa itu namanya Tulus? Tulus ya tahu. Ya, suka lagunya? Nggak terlalu juga. Loh, Bon Jovi itu tua itu. Saya lebih suka lagu-lagunya yang tua itu. Gitu. Jadi yang memang apa ya, bagi saya itu ada sejarahnya, terus lebih kental gitu, lebih menarik aja bagi saya Pak. Daripada lagu-lagu sekarang yang mungkin ya kita hanya membawa perasaannya seperti ini gitu. Bagi saya untuk masalah isi memang pasti beda nih Pak, secara lirik ataupun bentuk penyampaian yang ingin disampaikan oleh si penulis lagu. Tapi menurut saya pribadi kalau lagu-lagu yang dulu itu secara isi lebih mengena. Oke Mas Jafar, coba Anda bayangkan 10 tahun ke depan Anda sudah jadi apa kira-kira? Nah, ini namanya cita-cita dan berdoa kan boleh-boleh saja. 10 tahun ke depan. Mungkin 10 tahun ke depan saya akan menjadi seorang ayah. Kalau itu mudah Mas, semua orang juga. Ya dalam arti karir 10 tahun ke depan. Nah, kalau karir saya belum terlalu jauh ya Pak misalnya soal itu. Cuma saya udah sudah menanamkan diri saya bahwa 10 tahun ke depan sebisa mungkin saya sudah bisa membuat orang tua saya nggak usah bekerja. Anda tidak spesifik, misalnya saya sudah jadi bupati atau jadi guru atau jadi pedagang? Belum. Cuma saat ini saya hanya punya keinginan di bagian percetakan itu suka. Saya suka hal-hal yang berbau percetakan. Berarti Anda ingin jadi penulisnya atau pengusaha percetakannya? Pengusahanya. Kalau menulis Anda suka? Kalau menulis saya tidak terlalu. Oh, tidak. Nyanyi tidak? Nyanyi enggak. Tapi juga Bon Jovi. Oke, Main bola suka? Main bola alhamdulillah. Pingpong? Pingpong dulu saya main waktu MI terakhir. Naik gunung? Naik gunung saya nggak suka Pak. Masa? Saya nggak suka naik gunung. Berenang? Kalau berenang saya suka. Oke, demikian perbincangan kita dengan Ketua Senat Mahasiswa Dema Dewan Mahasiswa Mas Jafar, siapa lengkapnya? Muhammad Jafar Amri Amanullah. Muhammad Jafar Amri Amanullah. Semoga Mas Jafar sehat-sehat ya. Iya, jangan lupa berolahraga, kalau makan ya makan, kalau waktunya tidur ya tidur ya Mas ya. Ya, dan semoga apa yang Anda bayangkan juga akan terkabul ya. Demikian para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.